Di dalam Al-Mata ini nanti hanya membahas tentang ini aja, tentang zaman itu nanti yang panjang. Tapi kita nggak perlu terlalu ini. Kita fokuskan ke dalam zaman versi Asy'ariyah aja ada. Zaman versi Asy'ariyah itu lebih nyata, lebih ada di sekitar kita. Maksudnya lebih make sense lah gitu ya. Lebih make sense dengan kita. Dan juga lebih simpel. Tapi bukan berarti zaman versi falasifah itu nggak layak dibahas. Itu juga perlu ini. Karena secara sains juga mereka sudah mulai gitu ya. Mereka sudah mulai mencari hakikat waktu itu apa. Kayak gitu. Yang dimana konsep-konsep atau pendapat falasifah terdahulu. Ini kan pendapat terdahulu sebelum adanya sebelum adanya teknologi yang mumpuni. Tapi akal mereka itu udah mengalahkan teknologi saat itu kayak itu. Akal mereka itu udah membayangkan bahwasanya bumi ini kayak gini, bumi ini diatur seperti ini sedemikian rupa. Dan mereka udah membayangkan tentang ada renggang waktu, ada waktu itu bisa ditarik, bisa diulur kayak gitu. Nah, ini terkadang kalau kayak gini kalian tuh bisa paham nanti misalnya lihat film, lagi-lagi film ya. Lihat film yang dimana temanya itu adalah tema fiksi ilmiah, kayak itu, sains ilmiah lah, kayak sains fiksi, kayak itu fiksi ilmiah. Itu nanti bisa kita mafhum itu, kayak gitu. Tentang hakikat waktu, tentang mekanika kuantum, kayak gitu. Itu bagi kita pembelajar makulat itu sangat make sense, sangat selaras. Bisa bikin otak meledak itu. Nah, ada salah satu YouTuber yang dia itu Indonesia yang dia itu sangat mengulik hal ini. Tapi kerennya dia itu nguliknya itu dari film-film yang fiksi ilmiah. Nah, salah satu film fiksi ilmiah yang dimuktabarkan itu seperti Avengers. Avengers itu kan dia film. Kalau kita kan ngelihat sekilas kan hanya film kelai-kelai pahlawan-pahlawan gitu doang kan. Tapi kan banyak banget makna sains yang disampaikan. Bahkan film-film kayak gitu, itu mereka itu memiliki konsultan sainsnya. Kayak itu. Jadi dalam artian segala teori yang mereka sampaikan itu bukan teori-teori kayak film-film azab di Indosiar, enggak kayak gitu. Bisa pula meteor jatuh nyerang jenazah. Apa pula gitu. Itu enggak ada konsultannya itu. Sembarangan aja itu. Nah, tapi kalau film-film yang serius tuh mereka ada konsultan ini ya. Dalam artian apa? Mereka ada profesor-profesor sainsnya yang mendampingi itu gitu. Nah, salah satu Avengers. Nah, salah satu yang dinobatkan sebagai film dengan keakuratan fiksi ilmiah terbaik itu yang saya bilang kemarin yaitu Interstellar. Yaitu itu memang membahas itu. Nah, itu ada salah satu YouTuber Indonesia yang mengulik itu. Channel YouTube-nya itu namanya Rumah Editor. Itu kalau kalian orang-orang yang tertarik dengan hal-hal gini itu bisa ngelihat. Apalagi misalnya kalian yang orang dahulunya itu orang-orang yang eksak. Kayak gitu, orang eksak itu sangat menikmati lah kayak itu. Saat beliau itu menjelaskan tentang mekanika kuantum, saat beliau menjelaskan tentang atom, zat-zat ini. Juga beliau menjelaskan tentang hakikat waktu. Tetapi dengan versi ilmiah ya. Itu make sense banget atau selaras banget saat kita membahas makulat. Selaras banget kayak gitu. Saat khilafnya. Seperti ini misalnya. Kan banyak tuh peragaan-peragaan gini. Peragaan yang dimana kalian tahu trampolin ya? Oke. Trampolin itu kan bisa bayangkan bulat gini ya. Bulat gini. Terus kalau diisi sesuatu kan dia itu nurun ya. Karena kan karet. Jelas ya. Nurun karena dia karet di dalam. Kayak gitu. Nah misalnya di dalam ini ada sesuatu yang berat. Terus diputarkan ke ini. Ini kan dalam artian makin dekat kan makin kenceng putarannya. Tapi makin yang di sini kan makin jauh. Kayak itu. Dalam artian apa? Saat dia masih di sini masih jauh, tapi pas dekat ke sini kan makin kencang sampai ke tengah. Kayak gitu ya. Nah, ini adalah konsep waktu, salah satu konsep waktu yang udah dipaparkan oleh falasifah sejak masa Yunani dahulu. Kayak itu. Dalam artian apa? Mereka mengatakan waktu itu adalah gerakan luar ini nih. Kayak gitu. Muqaranah, berarti kejadian-kejadian di dalam ini yang muqaranah terhadap gerakan ini. Nah, gerakan terluar ini itu yang dinamakan dengan al-falak al-a'zam. Kayak itu. Kan kita udah ngebahas kemarin saat ngebahas sekilas tentang ukul sama an-nafas. Kayak itu. Ukul sama an-nafas. Ukul itu apa? Ukul itu ada ukul awal sampai ukul asyroh. Ukul asyroh itu di dalam kaun. Kan gitu kan. Nah, masing-masing di dalam ukul itu ada aflak. Kenapa? Karena tiap aflak, ini berarti kita katakan tengah ini adalah, ini berarti udah peragaan lain ya. Udah bukan trampolin lagi nih tadi. Udah ganti. Tengah ini adalah bumi kita.
Berarti falasifah itu adalah orang-orang yang berkeyakinan bahwasanya bumi itu bulat kayak itu. Dan jumhur atau kaul mu'tamad atau kaul masyhur indal ulama kita mutakallim itu juga mengatakan bumi itu bulat. Kayak itu. Itu memang khilaf. Dalam artian apa? Para ulama mutakallimin, ulama dalam ilmu i'tiqad itu juga khilaf tentang mengatakan bumi itu bulat atau datar. Dalam artian khilaf itu mu'tabar, jelas ya. Itu. Jadi istilah globe earth sama flat earth itu bukan masa-masa kini doang. Dahulu itu para falasifah udah khilaf, para ulama juga ada khilaf. Tapi kita mengakui bahwasanya kaul mu'tamad dalam ulama kita itu mengatakan bumi itu bulat, gitu. Sekeras apapun ini menyampaikan ya, kelompok flat earth menyampaikan ya, apa nama YouTube-nya itu? Kalian ada yang ngikuti YouTube-nya itu? YouTube flat earth itu. Ya akhirnya muncul kata-kata ini adalah propaganda dunia kayak itu gini-gini dan gitulah. Oke, mereka mengatakan apa? Bumi itu tengah, bumi itu dikelilingi. Karena kita juga meyakini bahwasanya di dalam Al-Qur'an juga disebutkan tentang falak. Kayak gitu. Fi falaki yasbahun. Disebutkan tentang falak. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya langit itu ada 7 lapis. Bumi itu ada 7 lapis. Kayak gitu. Sehingga akhirnya para ulama Islam juga berkontribusi atau berkoordinasi juga di dalam hal ini. Gitu. Jadi hal ini adalah hal yang udah dikulik sama orang-orang sebelum datangnya masa Nabi Muhammad. Yaitu orang-orang falasifah di masa Yunani dahulu. Kayak itu. Tapi saat turun Al-Quran dan menjelaskan atau mengulik tentang ini, para ulama kita juga mengulik. Jelas ya. Mengulik itu masa mengelihat. Oke. Nah, berarti mereka mengatakan apa? Ini ada bumi. Terus di bumi ini dikelilingi aflak. Aflak. Gitu. Aflak sampai 9. Karena falak itu ada 9. Falak terluar gini. Ini kita anggap aja falak terluar. Ini nanti dinamakan dengan falak al-a'zam. Oke. Jelas ya, falak terluar. Atau yang dinamakan dengan al-falak at-tis'ah. Falak tasya, falak yang ke-9. Karena falak yang pertama itu adalah yang mengelilingi bumi. Falak yang mengelilingi bumi juga dikelilingi sama falak yang kedua. Falak yang kedua juga dikelilingi sama falak yang ketiga. Falak yang ketiga dikelilingi sampai falak yang ke-9. Yang dinamakan dengan falak a'zam. Jelas? Nah, masing-masing daripada falak ini itu memiliki ukul dan juga memiliki nafas. Ya, itu dia kenapa ukul itu ada 10. Kenapa? Karena ukul yang pertama itu menghasilkan ukul yang kedua dan menghasilkan falak a'zam. Jelas ya? Ukul yang pertama menghasilkan falak a'zam dan juga menghasilkan nafasnya. Nafas itu maksudnya nafsu. Yang ta'aluknya itu ta'aluk tadbir itu. Oke, jelas? Nah, nanti ada pendapat mereka mengatakan waktu itu adalah mujarrad falak a'zam ini tadi. Itu yang paling luar, falak a'zam. Ada yang mengatakan bahwasanya enggak, waktu itu adalah harokahnya falak a'zam. Yaitu gerakan ini. Dalam artian apa? Apapun yang terjadi di sini pasti muqaranah dengan sesuatu yang paling besar yang meliputi itu. Itu yang dinamakan dengan waktu. Kayak gitu. Jelas ya? Gitu. Juga nanti apa? Itu kita lihat nanti di dalamnya. Tapi jelas ya tamhidnya ya. Itu nanti khilaf tentang waktu, hakikat waktu. Itu yang diteliti sehingga akhirnya ada sesuatu yang dimana pernah dengar black hole, lubang cacing atau lubang hitam kan gitu kan? Nah, mereka mengatakan bahwa lubang hitam itu sejatinya bukan lubang, tetapi adalah kumpulan yang dimana dia itu ngikat waktu, kayak gitu. Berarti misalnya hitam gini ya, hitam gini tapi bulat kayak itu. Yang dimana bulat ini bisa ngelipat. Dalam artian gini, kenapa gini aja saya bayangkan ya. Ini kok saya kayak jelasin sains gitu ya. Kenapa dari sini sama sini jauh? Karena ada jarak. Paham ya? Seandainya ada teknologi yang bisa ngelipat ini, itu kan langsung jadi depan mata. Jelas? Nah, itulah cara kerjanya black hole. Black hole itu misalnya dari sini ke sini itu jauh, dengan lewat ini dia tuh langsung ngelipat ini tadi, ngelipat bulatan itu tadi. Jelas ya? Maka dijelaskan secara sains, mereka mengatakan bahwasanya black hole itu bukan lubang, justru itu bukan lubang. Jelas? Gitu. Itu justru bukan lubang, itu adalah lipatan yang dimana dia itu bisa mengikat semua ikatan waktu. Kayak itu. Sehingga akhirnya sesuatu yang terjadi di dalam ini bisa jauh lebih cepat daripada sesuatu yang terjadi di luar ini. Sebagaimana pergerakan, baru kita bayangkan ini trampolin lagi. Sebagaimana gerakan sesuatu yang ada di dalam ini itu bisa jauh lebih cepat terjadi daripada sesuatu yang ada di luar ini. Jelas? Itu. Makanya misalnya kita di sini udah ngelewati masa 10 tahun,
ternyata di luar ini masih berapa hari misalnya. Atau kebalikannya, di dalam ini masih ngelewati 2 jam misalnya, ternyata di luar ini udah 50 tahun. Misal seperti itu. Jelas? Itu. Nah, akhirnya dari konsep-konsep inilah para ulama itu mengkaitkan tentang konsep akhirat. Yang dimana dikatakan bahwasanya 1 hari di sana selaras dengan 1000 tahun di bumi gitu. Karena memang karena memang ada terjadi gelonjakan waktu di sana gitu. Yang dimana waktu itu udah tidak berlaku lagi. Jelas? Itu hanya sekilasnya saja tentang mengatakan waktu. Oke, kita lanjut ya. Al-mata. Al-mata, kita masuk ke dalam makulat al-mata. Mata husulul jismi, sama aja, mata husulul jismi. Khussa bil azman. Berarti mata itu adalah husul jism kepada azman, waktu. Tapi khilafnya nanti sama, apakah mata itu adalah nafsul husul atau dia itu adalah nisbahnya, atau mata itu adalah hay'ah al-hasilah min dzalikal husul. Jelas ya? Hay'ah tahsulu daripada husul ini tadi, itu sama. Bisa kita murojaahkan kembali kemarin saat di awal. Langsung lewat mata husulul jismi khussa bil azmani, yang dimana azman jamak daripada zaman, kasababin wa asbab, itu tadi bentuk sama jamaknya ya kan, zaman, zamanun, sababun, jamaknya apa, azmanun, asbabun. Itu makna lughah aja. Lanjut. Wa yanqasimu kal aina, sama, mata itu juga terbagi seperti aina, apa, yaitu terbagi menjadi hakiki dan majazi. Jelas gitu. Tapi bedanya, saya kasih gambaran. Kan kalau misalnya al aina itu kan ada hakiki, ada majazi, kan gitu kan. Al mata itu juga ada al hakiki, ada majazi. Bedanya apa? Bedanya aina di dalam hakiki sama majazi nggak bisa istirak. Nggak bisa isyarat itu dalam artian apa? Dia tidak bisa musyarakah antara makna hakiki dan makna majazinya. Sehingga akhirnya apabila aina makna hakiki, maka pasti bukan majazi. Apabila makna aina itu adalah majazi, pasti bukan makna hakiki. Jelas? Nah, bedanya di dalam mata itu bisa. Kayak itu. Jadi dalam artian apa? Saat dia itu sedang menggunakan mata secara makna hakiki, maka juga bisa masuk ke dalam makna majazi di dalamnya. Contohnya apa? Misalnya gini. Perihal hakiki sama majazinya sama dengan aina. Dalam artian apa? Kalau misalnya kadarnya itu sama pas dengan fi'ilnya. Kebetulan kan ini fi'il. Kayak itu misalnya kita katakan puasa itu berapa lama? Puasa itu 6. Emang ada puasa 6 jam? 12 jam. Di Mesir malah 14 jam ya. Puasa itu 12 jam gitu aja deh. Nah, ini puasa. Puasa. Nah, kita katakan waktu puasa itu 12 jam. Apakah lebih semenit? Lebih semenit gak? Enggak kan? Apakah kurang semenit? Enggak. Dalam artian apa? Waktu yang syariat beri untuk berpuasa itu kan pas. Jelas ya? Gitu. Nah, itu berarti kalau misalnya waktunya itu pas dengan fi'lunnya, maka itu adalah mata secara hakiki. Jelas ya? Itu adalah mata, makulatul mata, berarti 12 jam itu adalah makulatul mata terhadap puasa secara hakiki. Tapi kalau misalnya sejatinya seperti misalnya waktu sholat adalah 5 jam. Padahal sholatnya cuma 5 menit. Atau bahkan mungkin 1 menit. Sholatnya itu. Jelas? Gitu. Itu berarti waktu yang dimaksud di situ adalah waktu majazi. Jelas? Oke. Tapi bedanya saat orang berpuasa yang dimana waktu puasa itu 12 jam. Berarti kan dikatakan 12 jam adalah waktu puasa secara hakiki. Tapi kan di dalam waktu 12 jam dia nggak cuma ngelakuin puasa doang. Bisa jadi dia itu main game, yang dimana main game 1 jam, berarti dikatakan puasa main game aja. Berarti dalam artian apa? Nggak sepanjang puasa atau nggak sepanjang waktu puasa dia main game. Puasa rebahan aja, maksudnya nggak sepanjang puasa dia rebahan, kan gitu. Jelas ya? Berarti dalam artian apa? Saat mata sedang menggunakan makna hakiki, makna majazi juga bisa masuk. Jelas ya? Itu yang dikatakan dengan bedanya mata antara hakiki sama majazi bisa musyarakah. Karena saat koridor 12 jam itu kan nggak melulu puasa doang yang dia lakukan. Dalam artian nggak melulu makna hakiki doang yang dia lakukan. Terkadang juga bisa melakukan makna majazinya. Bahkan makna majazinya lebih banyak daripada makna hakikinya. Jelas ya? Beda dengan aina. Aina itu kalau udah dikatakan tempat hakikinya, maka tempat majazinya nggak bisa masuk. Jelas? Karena hanya dikhususkan untuk satu tempat. Kayak itu. Aina yang hakiki hanya dikhususkan untuk satu jism. Oke. Itu lanjut.
Wa yanqasimu kal aina ila hakikiyin wa huwa kaunu syai' fi zamanin la yafdulu anhu. La yafdulu alaihi. La yafdulu itu maksudnya enggak lebih. La yafdulu wa la yanqus, enggak lebih enggak kurang. Maka itu maksudnya adalah mata hakiki. Oke, wa huwa kaunu syai' fi zamanin, sesuatu berada pada zaman enggak lebih enggak kurang. Ka kaunil kusuf fi sa'atin muayyanatin. Itu. Seperti misalnya dikatakan berapa lama waktu kusuf? Gerhana matahari. Berapa lama gerhana matahari? 5 menit. 5 menit pas. Atau 5 menit sekian detik pas. Kayak itu. Jelas? Wa kau saumi liyaum. Seperti misalnya saum itu liyaum, puasa 12 jam. Kayak itu. 12 jam pas. Nggak kurang, nggak lebih. Wa ghairu hakikin. Nah, ghairu hakikin itu berarti kurang. Kayak gitu. Kurang maksudnya nggak pas. Ima kurang, ima lebih. Wa huwa bi khilafihi. Yaitu khilaf daripada imma yafdul, imma yanqus. Kal usbu wasyahr wasanah lama waqa'a fi ba'di ajza'ihi. Seperti misalnya kamu berapa lama ini? Seminggu kayak gitu. Seminggu tapi sejatinya cuma 2 hari seperti itu. Berapa lama ngerjain ini? 5 hari. Padahal maksudnya adalah cuma 2 hari. Itu yang dinamakan dengan makna majazi. Seminggu, sebulan lah kira-kira. Padahal maksudnya cuma 2 minggu gitu. Illa anna, di sini beliau mengatakan illa anal hakiki minal mata, hanya saja hakiki di dalam mata ya juzu fihi al-isyraq. Al-isyraq maksudnya adalah al-isyraq ma'al majazi gitu. Ya juzu fihi al-isyraq atau al-isyraq ma'a ghairil hakiki. Bi an tattasifu asya'un katsiratun bil kauni fi zamanin muayyanin. Nah, ini. Maksudnya adalah di satu waktu terkadang banyak sesuatu yang bisa disifatkan di waktu itu. Misalnya pada siang hari dia puasa, puasanya pas, makna hakiki. Pada siang hari dia juga masak, tapi masaknya kan nggak pas full siang hari. Berarti makna majazi. Di siang hari dia itu scroll medsos, itu juga banyak waktu yang lebih, maka dia itu makna majazi, itu yang dimaksud. Berarti satu waktu itu bisa disifatkan dengan asya' katsirah fi zamanin muayyanin. Bi khilafil aina fil makanil hakiki. Tapi kalau aina fil makan hakiki enggak bisa jirem yang lain atau jisem yang lain ikut-ikutan dimakan hakiki suatu jisem. Jelas ya? Maka makan hakiki itu hanya diperuntukkan untuk satu jisemnya doang kayak itu. Maka enggak bisa ikut-ikutan yang lain. Oke. Wazamanu logotan, zaman secara makna logo itu apa? Muddatun qabilatun lil qismah. Satu tempo tertentu atau satu masa tertentu yang dimana qabilatun lil qismah, yang dimana dia itu bisa terbagi menjadi ajza. Walihaza yutlaqu 'alal waqti al-qalilu wal katsiru. Sehingga akhirnya kalau waktu atau zaman itu qabilatun lil qismah bisa memiliki ajza yang qasim, bisa kita bagi-bagi, maka zaman itu bisa diitlakan ima banyak ima dikit. Kan gitu kan? Kalau sesuatu yang layak balil qismah kan nggak bisa diitlakan oh banyak nih atau oh dikit nih, nggak bisa. Tapi kalau sesuatu yang yakbal al-qismah maka bisa. Maka itu dikatakan oleh hadza yutlaqu 'alal waqti al-qalil wal katsir. Maka bisa diitlakan qalil, banyak enggak waktunya? Dikit. Nah, itu berarti pertanda bahwasanya waktu itu ada atau yakbal al-qismah. Qalau fil misbah, Misbah Mudir kitab bahasa Arab. Lanjut. Waqtalafu fi haqiqatihi istilahan ala khamsati aqwal. Ini nih yang panjangnya di sini nih. Tapi kita enggak terlalu mensibukkan. Wakilah, intinya ada 5 kaul yang dimana 4 kaulnya itu falasifah, kaul yang kelima itu adalah mutakallimin, lebih mengerucutkan lagi asyairah. Jelas ya? Oke. Yang pertama, kaul yang pertama mengatakan apa itu zaman? Zaman itu adalah jauhar. Masih ingat ya? Tadi di awal saya sempat memberi tamhid ya, gitu. Mereka mengatakan zaman itu adalah jauhar. Tetapi jauhar yang tidak ada madah. Oh, kocak banget kan kalau bisa zaman waktu ada madah. Berarti kita dikelilingi setiap itu ada madah gitu ngelilingi kita kan nggak bisa kayak itu. Nah, seperti makan. Tapi tadi nggak disinggung dia yang di aina. Tapi setidaknya aina juga kaul yang sama mengatakan bahwasanya al makan itu juga jauhar, mujarrad, anil madah. Maka mereka tadi diksinya apa? Diksinya adalah bu'dun maujud gitu. Tapi kan tetap nggak boleh ada madah gitu. Lanjut. Al-aina apa itu? Jauhar, mujarradun anil madah. Jauhar, yang dimana dia itu mujarrad anil madah. La yaqbal al-adam li dzati. Ini sedikit saya jelasin aja ya. Kenapa beliau mengatakan la yaqbal al-adam li dzatihi. Kan tadi dikatakan apa? Tentang az-zaman, istilah
Han. Kan gitu kan? Ada 5. Ini aja. Yang pertama mengatakan apa? Dia itu adalah jauhar al-mujarrad anil madah. Nah, ini jelas ya, kalau dia dikatakan jauhar mujarrad anil madah, berarti dia itu nggak memiliki ta'aluk dengan ajsam. Beda dengan, maka nanti saat dikatakan jauhar itu bagi yang mengatakan 7 ya, berarti jauhar itu imahal. Imamahal, hal itu adalah surah, mahal itu adalah madah. Imam majmu atau murokab yaitu jism tabi'i, jelas? Atau tidak. Nah, yang tidak itu imma ta'aluk kepada jism, imma tidak. Yang ta'aluk kepada jism, imma ta'aluknya itu tadbir, imma ta'thir. Jelas ya? Kalau misalnya tadbir itu adalah nafas, kalau misalnya ta'thir itu adalah akal. Imma tidak. Oke, nah, yang tidak itu imma yakbal adam lidzatihi, imma tidak. Yang layak bala adam lidzatihi itu adalah zaman, yang yakbal adam lidzatihi itu adalah makan. Itu adalah pembagian daripada jauhar indal mutaqaddimi atau mutaqaddimil falasifah. Kayak gitu. Oke. Berarti ini jauhar mujarrad anil madah, berarti bukan madah jauharnya nih. Lanjut. Ini qaid ini nih. La yakbal al adam lidzatihi. Secara zat daripada jauhar ini tadi, lidzati hadal jauhar, dia la yakbal al-adam. Berarti maksudnya apa la yakbal al-adam? La awwala lahu, zaman. Gitu, la yakbal al-adam. Kenapa kok bisa dikatakan la yakbal al-adam? Karena di saat dia dikatakan adam, maka itu adalah zaman bagi dia. Dalam artian apa? Adamu zaman yadullu ala wujudi zaman. Jelas? Karena kan misalnya kita katakan gini, oh zaman itu pernah Adam. Kan gitu kan? Setelah Adam, dia itu menjadi maujud. Atau dia itu pernah ma'dum. Gitu. Dia itu pernah ma'dum. Setelah ma'dum, dia itu menjadi maujud. Jelas nggak? Misalnya kita katakan, oh zaman pernah ma'dum. Tapi setelah ma'dum, dia menjadi maujud. Fatrah dari dia itu maujud. Dan dia itu sebelumnya ma'dum, itu kan zaman. Paham ya? Berarti dalam artian apa? Kalau misal dikatakan zaman itu pernah Adam, maka justru Adamnya zaman itu adalah wujudnya zaman. Kenapa? Karena kalau dia pernah Adam, dia kan akan wujud. Saat dia wujud, berarti kan ada fatrah itu. Gitu. Nah, fatrah itulah zaman. Berarti kalau seperti itu, zaman itu layak bal Adam bidzatihi. Kenapa? Karena justru Adam itu adalah wujudnya zaman. Kalau dia itu pernah Adam. Saat kita katakan zaman pernah Adam, loh berarti justru itu wujudnya zaman. Kenapa? Karena setelah itu dia wujud, maka dari fatrah Adam, dari fatrah ma'dum menuju wujud itu ada fatrah. Fatrah inilah namanya zaman. Jelas ya? Nah, maka dari itu mereka mengatakan la yakbal al-adam lidzatihi. Kenapa la yakbal adam lidzatihi? Karena justru saat Adam itu dia sedang wujud. Paham nggak nih? Gitu. Kalau kita udah biasa diputar-putar di umur amah kan udah biasa aja ngeliat gini. Lanjut. Itu sesimpel itu aja. Walaupun itu nanti dibantah habis-habisan. Bisa kalian lihat dibantahnya itu di hasiah-hasiahnya. Ima di hasiah Athar atau di hasiah Syekh Makhluf atau di hasiahnya Syekh Mustafa juga beliau memaparkan itu. Intinya maksud daripada layak bal adam lidzati, kenapa? Karena saat zaman bersifat Adam justru itu dia sedang wujud. Kenapa? Karena saat dia akan maujud ada fatrah tuh dari maujud, dari Adam ke maujudnya. Nah, itu adalah zaman. Gitu. Berarti dia nggak bisa hilang. Serba salah kita saat mengatakan zaman itu Adam. Gitu. Saat kita mengatakan zaman itu Adam, ya zaman itu sedang ada. Gitu. Karena kan Adam itu adalah zaman. Lanjut. Waqila, ini baru konsep yang saya paparkan tadi. Waqila al-falak al-a'zam. Nafsul falak ya. Falak al-a'zam. Misal kita katakan ini yang terluar, falak ini. Berarti meyakini bumi dikelilingi falak awal, dikelilingi falak tsani, falak awal dikelilingi falak tsani dikelilingi falak tsalis, falak tsalis dikelilingi falak khamis, sampai falak samin dikelilingi falak tasya. Nggak ada lagi falak asyir di sini. Falak asyir, kebanyakan jadinya. Oke, tapi nanti ada ininya ya, ada alasannya kenapa kok hanya 9. Kayak gitu. Itu di kitab-kitab falsafah biasa dibahas ini. Kenapa kok hanya 9? Karena semuanya punya fungsi. Yang dimana fungsinya utuh sudah selesai di 9. Nah, falak a'zam inilah yang menghasilkan waktu kepada falak-falak bawahnya. Kayak gitu. Maka mereka mengatakan zaman itu adalah nafsul falak a'zam. Jelas? Yaitu falak a'zam inilah zaman. Oke. Gitu aja kita lihatnya. Waqila al-falaku al-a'zam.
Yang dimana falak a'zam itu yang memiliki ukul tsani atau akul tsani dan memiliki nafas. Karena akal awal itu menghasilkan akal tsani dan nafas. Yang dimana yang memiliki akal tsani dan nafasnya itu adalah falak a'zam. Waqilah harokatuhu. Berarti harokah daripada falak a'zam. Berarti masing-masing falak ini gerak semua. Kayak itu masing-masing falak itu gerak semua, dan falak baru terakhir gerakan daripada falak a'zam itu adalah zaman. Jelas? Wakila ada qil lagi mengatakan enggak harokahnya, tetapi miqdaru harokatihi, kadar daripada harokahnya itu adalah zaman. Kayak itu. Kadar daripada harokahnya itu adalah zaman. Langsung aja kita yang kelima karena ini titik fokus kita. Inti daripada kita belajar makulat itu sampai kepada ilahiyat di dalam ilmu kalam. Tapi nanti ini juga perlu kita pahami saat memahami itirat-itiratnya di dalam ilahiyat nanti. Kayak gitu. Misalnya saat dikatakan bahwasanya Allah itu turun ke langit dunia kayak itu kan ngebahas tentang berarti Allah itu memiliki waktu dong, atau memiliki zat dong, atau memiliki apa dong, seperti itu. Itu nanti dibahas hakikat-hakikatnya. Lanjut, yang kelima, wa madhabul asy'ariyah. Ini baru. Zaman itu adalah mutajaddidun ma'lumun. Ini yang dinas nih di kitab-kitab Asy'ariyah. Misalnya di Imam Zakaria. Imam Zakaria itu di dalam Lu'bul Usulnya nyebut ini. Di dalam Mawaqif juga disebut nanti seperti ini. Di dalam Maqasid juga disebut seperti ini. Pendapat Asy'ariyah. Dengan memaparkan konsep zaman itu lebih simpel dan lebih make sense atau lebih nyata ada di hadapan kita. Apa itu zaman? Mutajaddidun ma'lumun. Yuqaddaru bihi mutajaddidun mauhumun izalatan li ibhami. Apa itu? Gini. Mutajaddid. Mutajaddid itu maksudnya sesuatu yang tajaddud terus ya. Berarti maksudnya apa? Zaman itu kan selalu berganti. Dalam artian apa? Zaman detik sekarang, yang sekarang itu bukan zaman detik yang 1 detik yang lalu, bukan zaman detik yang 1 detik 2 detik sebelumnya, bukan zaman menit sebelumnya, bukan zaman hari sebelumnya. Berarti dalam artian apa? Zaman itu selalu tajaddud. Sehingga akhirnya sesuatu yang selalu tajaddud itu dinamakan dengan mutajaddid. Nah, itu dinamakan dengan zaman. Tetapi fungsi zaman itu untuk membuat sesuatu yang tajaddud yang lain, berarti gerakan kita kan tajaddud selalu. Kayak gitu. Nah, membuat sesuatu yang tajaddud yang lain itu menjadi jelas. Kayak itu. Kalau misalnya ada sesuatu yang tajaddud diperjelas sama sesuatu yang tajaddud yang lain, maka penjelasnya itu mutajaddid maklumnya itu tadi dinamakan dengan zaman. Paham? Misalnya contohnya seperti apa? Misalnya beliau mencontohkan di sini gambarannya. Misalnya ada orang mengatakan, saya tulis bahasa Indo aja ya biar enak ya. Kapan? Nah, kapan itu kan adalah jawaban daripada kapan itu kan adalah zaman, waktu, jelas ya. Kapan Zaid datang? Berarti kan dia nggak mengetahui ini nih, nggak mengetahui keterangan Zaid datang kapan. Terus dijawab saat maghrib atau saat tenggelam matahari. Nah, ini berarti kan kenapa ini menjadi jawaban? Karena kan dia yang maklum. Jelas ya? Karena dia yang maklum dan dia itu adalah mutajaddid, tajaddud, terus berganti. Kenapa? Karena kan tenggelam matahari nggak gitu-gitu terus berjalan gitu. Ini yang mutajaddid maklum menjadi izalah ibham daripada mutajaddid mauhum. Kenapa? Karena kan Zaid datang itu juga mutajaddid tapi kan nggak diketahui. Gara-gara ada mutajaddid maklum, yaitu tenggelam matahari, itu menjadi muzil atau menjadi pengizalah daripada mauhumnya mutajaddid mauhum di sini. Jelas? Maka saat matahari tenggelam itu adalah zaman. Kenapa? Karena dia adalah mutajaddid maklum yang dimana dia itu menjadi izalah terhadap mutajaddid mauhum. Kalau pertanyaan kita balik misalnya, kapan tenggelam matahari? Jawabannya saat Zaid datang. Sehingga akhirnya kapan waktu? Waktu itu adalah saat Zaid datang. Itu adalah zaman. Kenapa? Karena itu yang menjadi mutajaddid maklum yang fungsinya untuk menghilangkan ibham daripada mutajaddid mauhum. Jelas? Kan itu yang ada di sekitar kita semua. Sehingga akhirnya kita memahami bahwasanya waktu itu adalah dzarful zaman yang menjadi penjelas kapan sesuatu terjadi. Berarti kita tahu sesuatu terjadi, tapi kita nggak tahu kapan terjadinya. Jawabannya itu adalah waktu. Jelas ya?
Jawaban daripada sesuatu yang tadi kita nggak tahu itu adalah waktu. Oke, kita lihat. Wa madhabul asy'ariyah annahu mutajaddidun ma'lumun yuqaddaru bihi mutajaddidun mauhumun. Yang dimana dia menjadi muqaddar dari mutajaddidun mauhumun. Mutajaddid mauhum itu yaitu mutajaddid yang kita masih mauhum kapan terjadinya, tapi kita tahu kapan tenggelam matahari. Atau kita nggak tahu kapan tenggelam matahari, tapi kita tahu kapan Zaid datang, kayak gitu misalnya. Oke. Izalatan li ibhamihi, hingga kembali kepada mutajaddid mauhum. Waqad yata'akas, terkadang terbalik. Kebalik itu kayak tadi nih, kan kita praktekkan keduanya secara terbalik. Bihasabi ma huwa mutasawwarun, dari sisi tergantung apa? Terkadang terbalik tergantung apa yang ada dalam tasawur kita. Kalau di dalam tasawur kita itu ada tasawur Zaid datang, ya udah berarti mauhumnya adalah kapan tenggelam matahari. Kalau di dalam tasawur kita ada tasawur kapan tenggelam matahari, maka mauhumnya itu adalah kapan Zaid datang. Jelas? Nah nih, bihasabi ma huwa mutasawwarun. Fa idza qila masalan, kasih contoh. Seandainya dikatakan mata ja'a Zaidun yuqalu inda tulu'isy syams. Di saat terbit matahari, kalau di sini contohnya terbit matahari sama aja tenggelam matahari. Kapan Zaid datang? Saat tenggelam matahari. Nah, sehingga akhirnya tenggelam matahari ini dianggap sebagai mutajaddid maklum, yang dimana dia yuqaddar bihi mutajaddid mauhum. Tujuannya apa? Yuqaddar itu maksudnya ditakdirkan, disamakan kayak itu. Tujuannya apa? Untuk mengizalahkan ibham yang ada di dalam mutajaddid mauhum. Apa ibhamnya? Keterangan waktunya. Jelas ya? Oke. Nah ini. Fa idza qila mathalan mata ja'a Zaidun yuqalu 'inda tulu'isy syamsi idza kana al-mukhatabu mustahdiran at-tulu'a. Kalau seandainya si mukhatabnya itu tahu tulu itu kapan. Kan gitu kan? Kan kadang kita bisa kebayang nggak orang nggak tahu tulu itu kapan? Bisa dong. Misalnya kita baru datang ke suatu daerah kan kita nggak tahu maghrib kapan sih? Nanti saat si Zaid datang. Nah, berarti kan itu penjelas bahwasanya maghrib kapan. Jelas ya? Kalau seandainya yang dia tuh, oh Zaid datang 5 menit lagi, berarti maghrib 5 menit lagi. Kan gitu jadinya. Jelas ya? Gitu. Nah ini, yuqalu inda tulis apabila si mukhatabnya itu yang dia tahu atau yang mutasawwar, maksud mustahdiran itu apa masa mutasawwar inda dzihni itu adalah at-tulu'. Sehingga akhirnya at-tulu' itu adalah mutajaddid maklum untuk menghilangkan ibham daripada mutajaddid mauhum, yaitu maji'u Zaid. Jelas ya? Kalau seandainya yang dia ketahui adalah maji'u Zaid, justru yang dia tidak ketahui adalah tulu'u syams, maka maji'u Zaid itu menjadi maklum untuk menghilangkan ibham. Maka maji'u Zaid itu menjadi waktu. Jelas ya? Kapan tenggelam matahari? Saat Zaid datang. Oh Zaid datang 10 menit lagi, berarti tenggelam 10 menit lagi. Berarti saat Zaid datang itu menjadi waktu. Itu kan konsep Asy'ariyah lebih simpel. Gitu. Wa idza qila, ini dicontohkan. Wa idza qila mata tulu syams, kapan tenggelam matahari atau kapan terbit matahari? Yuqalu hina jaa Zaidun. Dia tahu Zaid datang 10 menit lagi, tapi dia nggak tahu kapan terbit matahari. Itu. Jelas ya? Oke. Liman kana, berarti itu menjadi jawaban kepada siapa yang mutasawwir fidhahnya itu adalah kedatangan si Zaid. Kama fil mawaqif. Hadza wallahu taala alam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli afdhala salatin